Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Pada video kali ini kita akan sharing bagaimana perkembangan ikan nila selama 3 bulan dan apa saja yang terjadi ketika proses pemeliharaan di sistem budidaya meras. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami seputar urban farming. Nah teman-teman, ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul 2 minggu bersama ikan nila. Nanti kalian bisa cek juga di sini ya. Kami sudah melakukan pengamatan terhadap ikan nila yang kita pelihara di sistem budidaya meras. Maka dari itu, mari simak video berikut tentang ulasan terhadap ikan nila yang kita pelihara selama 3 bulan di sistem budidaya meras. Sebagai informasi teman-teman, ikan nila kami sudah berusia 1 bulan 3 hari. Nah, selama 1 bulan 3 hari ini belum ada sih ikan yang sakit ataupun mengalami kematian. Nah, kemarin juga ada yang nanyain ke kami, Kak, ikan nilanya udah ada yang mati belum? Tuh gimana tuh maksudnya ya? Dan selama 1 bulan 3 hari ini kami selalu memberikan pakan fermentasi ukuran PF781-1 dan kami berikan 3 kali sehari. Jadi sebulan di awal itu kita memang tidak ada membersihkan sistem yang sudah kami buat ini teman-teman. Kami hanya memberikan makan dan membersihkan pompa setiap 1 minggu sekali. Nah, waktu tepat sebulan itu kami melihat endapan pada filter pengendapan itu sudah sangat banyak sekali. Terus juga tumbuh lumut hampir di setiap sisi ember teman-teman. Dan bahkan kami melihat ada partikel yang memang ukurannya bisa terlihat oleh mata kami lewat ke filter biologi hingga mengotori filter biologi. Dan akhirnya kotoran tersebut terbawa hingga ke tempat tanaman teman-teman. Selain itu, debit air yang turun sudah semakin mengecil. Tapi ikan yang di dalam fish tank itu baik-baik saja. Jadi kami berinisiatif untuk mulai membersihkan baik itu filter pengendapan, filter biologi, rumah bakteri baik yang alternatif ataupun biobol, terus juga tempat tanaman, hingga pipa yang menyambungkan antara fish tank dan filter pengendapan. Nah, untuk rumah bakteri itu teman-teman kita tidak sikat ya. Jadi kita hanya bilas saja, dan jika ada kotoran yang ukurannya besar itu bisa kita buang secara gampang. Dan untuk seluruh air dan juga kotoran yang kita ambil itu kita tidak buang secara percuma. Jadi kita tempatkan dalam suatu wadah. Nah, ini dia di sini. Kita berencana untuk mengolah air dan juga kotoran ini. Dan kita tempatkan di sini, ini tidak bau sama sekali teman-teman. Nah, ini baru isi sedikit sih. Jadi ini tidak mengganggu. Kenapa pipa ini kami bongkar? Karena aliran air waktu itu sudah mengecil teman-teman. Sehingga kami curiga apakah ada sesuatu yang menghalangi laju airnya. Dan ternyata ada penumpukan kotoran di pipa L di sini, di bawah teman-teman. Untuk pemipaan dari fish tank menuju filter itu disarankan menggunakan pipa ukuran minimal 2 inch. Tapi karena kami menggunakan filter yang tidak terlalu tinggi, jadi kami memutuskan untuk menggunakan yang ukurannya 1,5 inch teman-teman. Dan menurut kami ini sudah optimal. Bayangkan saja jika kita menggunakan pipa yang ukurannya lebih kecil. Dan keuntungan kita tidak mengelem pipa pada seluruh sistem adalah ketika kita ingin membersihkan, kita bisa dengan mudah membongkar, lalu kita bersihkan, lalu kita pasang lagi seperti ini. Jadi untuk keseluruhan sistem kami sekarang ini sudah bersih teman-teman. Mulai dari filter pengendapan, ini kan tadinya itu banyak sekali endapan di bawah dan juga lumutnya. Sekarang sudah bersih, terus juga filter biologinya sudah, dan aliran airnya sudah normal. Bahkan kotorannya juga tidak terbuang, jadi kami simpan di sini. Jadi nanti kami akan update lagi untuk perkembangan nila. Nah teman-teman, ikan nila kami sudah berumur 1 bulan 2 minggu. Jadi untuk pakannya pun ini sudah diganti teman-teman. Yang awalnya ukuran 781-1, sekarang sudah kami berikan ukuran 781-3 dan tetap kami fermentasi.
Untuk jadwal makannya pun kami tetap berikan 3 kali sehari. Sampai saat ini belum ada sih ikan yang mengalami perilaku yang kurang wajar ataupun mengalami kematian. Jadi nanti kami akan update lagi. Nah teman-teman, sekarang kita akan update untuk nila yang kita pelihara di sistem Budik Damperas. Ini sebenarnya umurnya sudah 2 bulan lewat 5 hari. Karena tepat di 2 bulan kami belum sempat untuk mendokumentasikan. Jadi hari ini kita akan update ya. Di 2 bulan 5 hari ini, nafsu makan ikan tetap terjaga, ikan tetap sehat. Terus pakannya ukuran 781-3, tetap difermentasi dan diberikan 3 kali sehari. Nah, di 2 bulan ini kami juga sudah melakukan pembersihan sistem dan kami sudah buatkan video. Mungkin nanti bisa dicek ya videonya. Dan untuk yang baru di sistem ini adalah instalasi tanaman. Nah, seperti kalian lihat, ini ada ember. Ember yang kita modif sedikit, jadi ini kita lubangi, berikan pipa untuk jalannya air kembali ke fish tank. Jadi ini kita buat aliran atas seperti ini, dan media tanamnya adalah kerikil. Kenapa kami menggunakan kerikil? Nanti kami akan jelaskan alasannya. Dan untuk tanaman yang kita tanam di sini adalah tanaman yang ada-ada saja ya teman-teman. Ini ada kangkung, ini ada cabai yang disemai di rock wool. Oke, nanti kita akan update lagi ya. Nah teman-teman, ikan nila kami di sini sudah berusia 2 bulan 2 minggu lewat 1 hari. Nah untuk nafsu makannya masih tetap terjaga dan kami tetap memberikan pakan PF 781-3 yang kami fermentasi dan kami tetap berikan 3 kali sehari. Nah karena ikannya sudah semakin besar, tentu kebutuhan pakannya akan berubah dan juga jumlah kotoran yang dihasilkan tentu akan berubah. Nah sebelumnya kita kan pernah mengatakan kalau kita melakukan sipon di filter pengendapan itu 1 bulan 1 kali. Tetapi tepat di 2 bulan 2 minggu kemarin itu kami melakukan sipon lagi di filter pengendapan. Karena memang filter pengendapannya sudah kotor dan kami hanya mengambil endapan yang ada di dasar. Nah endapan dan juga air yang terambil ini tidak kami buang ya teman-teman, tapi kami wadahi chamber untuk dimineralisasi. Untuk mengisi kembali air setelah sipon, kami menggunakan air hasil dari mineralisasi. Sehingga pada sistem ini tidak ada air yang terbuang secara percuma. Dan untuk pH dari sistem itu tetap stabil di angka 6,5. Nah, air pada sistem ini lebih cepat berkurang daripada biasanya. Padahal tidak ada pemipaan yang bocor ataupun di instalasi tanaman juga airnya tidak naik. Nah, itu merupakan hal yang biasa ya teman-teman. Jadi ketika airnya berkurang, kita bisa menambahkan air lagi ke dalam sistem. Jadi ditunggu selanjutnya ya. Nah teman-teman, usia ikan nila kami di sini sekarang sudah 3 bulan. Sebagai informasi, jumlah ikan nila kami sekarang itu ada 8 ekor. Kenapa? Karena kami kemarin sempat panen 2 ekor. Karena memang kami ingin tahu gimana sih rasanya panen ikan nila yang sudah kita pelihara sendiri kurang lebih sudah 3 bulan. Ya walaupun ikannya tidak sebesar ikan yang dijual di pasaran, kita tetap dapat daging, dapat crunchy-nya, apalagi ditemenin sambal. Itu enak banget teman-teman. Kalian wajib coba ya. Nah, di minggu kemarin itu sempat terjadi penurunan pH hingga di angka 5,9. Dan tindakan yang kami lakukan adalah mengambil air yang ada di filter dan kami tambahkan dengan air yang baru yang tentu memiliki pH yang lebih tinggi. Nah, kami juga menambahkan air mineralisasi untuk menjaga ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Nah, untuk kangkung yang kita tanam di sini itu sudah kita panen teman-teman. Karena memang waktu itu beberapa hari anginnya lumayan kencang dan kangkung yang kita tanam juga tidak terlalu banyak. Jadi ya kita panen saja. Nah, urban farming itu menyenangkan bukan? Ketika misalnya kita kehabisan stok sayur, kita bisa memanen sayuran yang kita tanam walaupun masih agak muda. Dan ketika kita ingin makan ikan, kita tinggal serok. Dan untuk pengganti kangkung di sini, kita sudah tanam bayam merah, teman-teman. Dan untuk cabenya masih kita biarkan di sini. Nah, kalian sudah nonton kan bagaimana ulasan kami terhadap ikan nila yang kita pelihara selama 3 bulan.
Nah, banyak sekali hal yang terjadi selama 3 bulan ya teman-teman. Proses pemeliharaan itu bukan hanya tentang ikan nila, tetapi karena sistem ini adalah sistem aquaponik, tentu harus ada tanamannya. Kalau hanya ada ikan saja, itu belum bisa disebut dengan sistem aquaponik, melainkan itu sistem RAS. Dan sistem yang kami buat di sini, ini bukan lagi budidaya RAS teman-teman. Ini sudah bisa disebut dengan aquaponik yang sederhana, sesuai dengan apa yang bisa kita buat, dan ini bisa dijadikan sebagai media pembelajaran untuk teman-teman yang menonton channel Putu Novianti ini. Karena channel Putu Novianti ini adalah channel tentang urban farming skala rumah tangga. Jadi apapun yang kita sharing memang benar-benar bisa diterapkan di rumah. Dan tentu kita akan memberikan masukan-masukan sesuai dengan apa yang pernah kita alami. Secara keseluruhan, yang dapat kami evaluasi dan juga dapat dijadikan pelajaran untuk teman-teman yang ingin memelihara ikan nila di dalam ember dengan sistem RAS, dilengkapi juga dengan hidroponik, atau sistem ini biasa kita kenal dengan aquaponik, yaitu antara lain, yang pertama adalah ketika kita ingin menanam dan juga memelihara ikan, kita harus benar-benar memastikan apakah pH sudah berada pada kondisi di mana kedua organisme ini bisa hidup secara berdampingan. Karena jika pH tidak sesuai, maka tentu ini akan berpengaruh baik itu pada kesehatan ikan ataupun juga pada pertumbuhan tanaman. Nah, pH yang besar memiliki batas toleransi amoniak yang rendah, sehingga jika ada sedikit saja amoniak yang melebihi batas toleransi tersebut, maka kemungkinan besar ikan akan mengalami keracunan amoniak dengan sangat mudah. Jadi, kita tetap harus memperhatikan benar-benar pH dari air kita. Yang kedua adalah ketika ikan nila kita semakin besar, kerja dari filter pengendapan akan semakin keras. Apalagi kita hanya menggunakan 2 filter seperti ini saja. Filter biologi akan lebih cepat kotor karena kotoran-kotoran yang berukuran mikron bisa lewat dengan mudah di filter pengendapan. Itulah sebabnya kami selalu menyarankan kalian untuk memperbesar filter pengendapan ataupun menambahkan filter mekanik yang bermedia berupa jaring ataupun yang lainnya yang bisa menangkap kotoran yang berukuran mikron. Tetapi secara keseluruhan sistem kami di sini sudah berjalan dengan baik karena ikannya tidak ada yang mati, tanamannya juga tumbuh walaupun kemarin sudah dipanen. Jadi kami tidak ingin kangkungnya menjadi roboh akibat dari angin. Jadi ya kita panen saja dan kita ganti dengan bayam merah. Nah, bayam merah di sini juga tumbuh ya teman-teman. Walaupun warna daunnya itu lebih muda dan itu tidak apa-apa ya. Nah, seperti kalian lihat di sini juga ada cabai. Dan cabainya juga tetap tumbuh teman-teman. Perlu kalian ketahui, ketika beraquaponik, kita memerlukan sedikit kesabaran ketika ingin menanam. Karena kematangan sistem tentu akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jadi kita harus bisa menjaga keseimbangan keseluruhan sistem. Nah, kita tidak bisa memberikan ikan makan secara terus-menerus dengan jumlah yang banyak, padahal kebutuhan pakan ikan itu tidak terlalu banyak. Nah, jika kita paksakan hal tersebut, maka itu juga tidak baik untuk ikan. Nah, jadi ya pelan-pelan saja ya ketika kita ingin beraquaponik. Yang terpenting adalah sistemnya jalan, ikannya sehat, dan ketika kita sudah bisa memulai untuk menanam, kita bisa mencoba berbagai metode untuk menanam. Perlu digarisbawahi, pertumbuhan tanaman juga tergantung dari jumlah pakan yang diberikan sehari-hari. Nah, ketika ikannya sedikit, tentu tanaman yang bisa terpenuhi kebutuhan nutrisinya juga akan sedikit. Dan itu tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi disesuaikan lagi dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian kita juga harus memperhatikan ukuran pakan. Jangan sampai terjadi pemborosan akibat pakan. Itulah sebabnya kami hingga saat ini selalu menggunakan pakan yang difermentasi. Karena ini sangat-sangat membantu untuk pertumbuhan ikan. Apalagi bagi kami yang memelihara ikan di media ember seperti ini. Yang ketiga adalah penggunaan listrik. Nah, penggunaan listrik di sini menurut kami sangat-sangat cocok untuk kantong kami di sini ya teman-teman. Karena kami tidak usah repot-repot lagi, kami tinggal memberikan ikan makan dan kalaupun ingin bersih-bersih, itu hanya mengambil kotoran yang ada di filter. Penggunaan air pun di sini sangat hemat. Jujur saja, di tempat kami ini sangat sering terjadi krisis air. Jadi, sistem ini menurut kami ini sangat-sangat bisa membantu untuk menghemat air.
Yang keempat, nah ada satu peristiwa lagi yang kami belum sebutkan di ulasan tadi. Jadi di fish tank kami ini pernah terjadi buih, teman-teman. Nah, terjadinya buih ini sebenarnya merupakan hal yang biasa terjadi pada pembudidaya, dan ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti kandungan amonia yang terlalu tinggi, kematian bakteri atau fitoplankton, pemberian garam yang terlalu banyak, dan faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan buih itu terjadi. Nah, ketika buih ini terjadi, kalian sebenarnya tidak usah panik. Jadi, kalian harus perhatikan apakah buih yang terjadi ini dalam jumlah yang banyak, terus juga warna dari buih tersebut, apakah buih yang timbul ini mengakibatkan ikan menjadi tidak nyaman sehingga terjadi penurunan nafsu makan atau tidak. Kalau tidak terjadi apapun akibat dari buih, itu sebenarnya tidak masalah ya. Karena seperti kami di sini, ketika timbul buih, nafsu makan ikan itu tidak berkurang sama sekali, teman-teman. Jadi ikan kami tetap lahap. Dan kami tidak melakukan hal apapun kecuali hanya mengambil kotoran yang ada di filter sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Kalaupun buihnya muncul ya paling-paling sedikit, dan kalau memang tidak mengganggu untuk ikan ya itu tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi ketika timbul buih, kalian harus perhatikan apakah ada dampak-dampak yang diakibatkan dari buih tersebut. Yang kelima adalah gunakan sistem yang ramah untuk menanam. Nah, selain dari pH, pakan, dan juga ketersediaan nutrisi yang sudah terbentuk, kita juga harus memperhatikan sistem yang cocok untuk menanam. Karena ketersediaan oksigen, nutrisi, dan juga sinar matahari merupakan 3 aspek pendukung yang sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan tanaman. Kalau misalnya sistem yang kita buat ini tidak mendukung ketiga aspek ini, tentu pertumbuhan tanaman tidak akan optimal. Nah, ini hanya kurang optimal ya. Kalau untuk tumbuh, ya mungkin saja tumbuh. Nah, ini juga sudah pernah kita uji coba, tapi belum kita sharing di video ini. Jadi nanti kita akan sharing di video-video selanjutnya. Dan kalau misalnya video tersebut sudah kami buat, nanti tentu akan ada card di sini. Dan kalian bisa cek. Jadi kalian harus rajin untuk mengikuti channel Putu Novianti ini ya, agar kalian tidak ketinggalan update-update tentang urban farm. Itulah hal-hal yang terjadi selama 3 bulan selama proses berjalan, dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita pelajari bersama. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa di-share. Jika kalian suka langsung di-like, dan jika ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.